Al-Maidah ayat ke-35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan keinginan. Maka di antara cara waktu saya menghafal pertama itu, sebetulnya bukan niat menghafal Pak dulu. Pulang ke rumah, ayah meninggal. Jadi saya itu berangkat ke pesantren. Berangkatnya itu memeluk ayah saya yang sakit, sudah komplikasi. Saya diajak ke Serang ke rumah sakit umum oleh ibu saya untuk menemui ayah saya. Dan ayah saya tiba-tiba memeluk minta maaf karena nggak bisa mengantar. Nah, sesampainya di pesantren kurang lebih sepekan, saya dikabari diminta pengumuman supaya cepat ke kantor administratif karena kakak saya sudah menunggu kakak yang pertama. Lalu saya tanya, gimana kondisinya ya? Dia nggak jawab. Sampai di Bandung, paman kami, dari MUI sekarang, sekut MUI di Jawa Barat. Dia ngabari, mungkin kayaknya sudah nggak terkejar ya, mungkin sudah dimakamkan. Lalu di situ saya menyadari ya saya sudah, ya. Di sepanjang tipis itu saya ingat pulang sampai rumah tidak terkejar juga untuk mengikuti pemakaman karena sampainya ba'da maghrib menjelang isya. Saya sholat, dan saya lihat ibu saya di dalam tenang, saya peluk, saya temani tidur, dan itu saya melihat kemudian terakhir ayah saya dalam mimpi pakai kemeja, cuma ngasih isyarat melambaikan tangan dan senyum. Maka esoknya saya bangun, saya lihat apa yang paling istimewa yang ditinggalkan ayah kami. Ayah saya tidak meninggalkan harta benda yang kebanyakan orang harapkan ya. Mungkin ya ada yang pengen uang, pengen pakaian, pengen itu tidak. Ayah saya meninggalkan Al-Quran dan kitab-kitab. Dan tanpa saya sadari sebelum saya masuk pesantren itu memang ayah saya mendidik secara langsung, bukan disuruh ngaji kitab. Dan saya baru tahu bahwa kitab yang ditinggalkan itu dan saya pelajari di pesantren itulah kebiasaan yang sering dididikkan kepada saya salah satunya. Maka saya ambil mushaf warna biru, masih ingat saya umur bakti itu. Saya duduk di ruang tengah, saya menghadap kiblat. Terus saya katakan, ya Allah, saya tak mampu lagi untuk membahagiakan ayah saya dalam hidup ini. Maka berikan saya kesempatan untuk mengadakan pahala dalam wafatnya, dan berikan kesempatan membahagiakan ibu dalam hidup. Maka saya baca Quran itu sampai saya nggak bisa berhenti. Saya baca sampai baru berhenti itu di 40 ayat Al-Baqarah. Baru saya sadar berhenti, begitu berhenti itu nggak bisa keluar lagi ayatnya. Jadi dari sejak saat itu kalau saya menghafal, nah itu cepat sekali. Sampai ke pesantren kemudian pas masuk lagi pesantren, masuk pelajaran tahfidz, saya diminta ke depan dulu. Ustaz minta menghafal 5 ayat Al-Baqarah. Itu begitu saya maju, nah lisan saya membacakan itu nggak bisa berhenti terus sampai Ustaznya berkata cukup katanya. Dan sekarang kamu ganti tempat duduk Ustaz permisi, saya memberikan nilai datang. Teman-teman datang, saya nilai. Nah itu salah satu sejarahnya. Nanti saya belum banyak berbagi, kan? Salah satu kenapa Allah mudahkan untuk menghafal Quran terutama itu karena kecintaan pada orang tua salah satunya. Alhamdulillah itu makanya jangan pernah ya berbuat yang tidak baik pada orang tua. Kalau masih hidup sayangi, ya berbakti sebaik-baiknya. Jangan lihat apakah tua mudanya. Sebaik-baiknya berbakti. Jangan pernah melukai hati kedua orang tua, ya. Berkhidmat karena nanti berkahnya akan diberikan dalam kehidupan kita. Nah, yang paling menarik setelah itu, alhamdulillah ujian. Tiba-tiba saya dipanggil oleh guru olahraga namanya Pak Gembira. Semoga Allah muliakan beliau. Karena beliau gembira terus. Gembira. Jadi saya dipanggil, kata beliau gini, nah, mohon maafkan Bapak. Kenapa Pak? Karena Ananda tidak hadir waktu ujian, Bapak terpaksa memberikan nilai 6. Nah, tertingginya 8 yang lain. Saya juga mohon maaf Pak. Kenapa? Saya kemarin tidak bisa ikut karena ayah saya meninggal. Oh begitu, baiklah. Karena Bapak berduka cita, Bapak tambahkan 2 jadi 8. Jadi ternyata berbuat baik pada orang tua itu tetap selalu memberikan keberkahan, tidak ada yang kurang. Ya, jadi bahagiakanlah itu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi wasilah itu bisa banyak.
Bapak ibu bisa berinfak, diniatkan untuk anaknya misalnya, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ikhtiar mesti ada. Seperti Imam Syafi'i kan single parent bu, beliau. Ayah Imam Syafi'i itu meninggal duluan, ibunya sendirian, itu gendong anaknya tuh. Digendong ke majelis ulama. Kemudian dari Gaza, dia lahir di Gaza, di wilayah Palestina sekarang. Itu sampai dibawa ke Mekah, didudukan di majelis para ulama. Diteruskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sama, ibunya single parent. Itu kalau musim-musim dingin bahkan itu anaknya itu yang kecil, itu oleh beliau tetap diwudukkan malamnya. Ya, dimasak air dulu, diangkat, diwudukkan, disimpan di majelis ulama, beliau nunggu di luar, selesai dibawa lagi. Itu berkah ibunya. Imam Al-Bukhari, ibunya juga. Ya, ayahnya meninggal duluan. Ayahnya meninggal, kemudian Imam Al-Bukhari diuji dengan matanya itu kena penyakit mata, nggak bisa lihat, buta permanen. Ya, tapi barokah dari ibu itu, barokah dari ibu. Apa yang terjadi? Karena kompak dengan suami sebelum meninggal, anaknya masih jadi ulama. Ya, kalau sekarang kan masih jadi orang kan, ada sudah jadi orang tuh. Jadi bagian dari agama. Karena itu apa? Allah ganti pandangan itu fisiknya dengan pandangan hati yang tajam. Katanya kuat. Di usia 4 tahun itu, ketika masuk ke Kutab itu dulu tempat nama menghafal, tempat belajar diri itu Kutab namanya. Masuk ke Kutab kepada syekh yang belajar Quran. Jadi dengan teman-teman yang sudah tidak sebaya yang ada di atasnya. Begitu kemudian ditalaqihkan surah Quran, itu masya Allah selesai dibacakan langsung hafal sekian. Syekhnya cuma puji sederhana, siapa yang hafal? Angkat tangannya. Hafidh ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, dalam kepala saya. Ternyata tuh hafal itu ada dua. Hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, orang sekarang banyak hafal di luar kepala, masih di luar belum hafal. Nah, Imam Al-Bukhari kecil bilangnya hafal dalam kepala saya, jadi bukan di luar. Ya, syekhnya takjub, kagum, tapi ingin memastikan. Coba baca kan, dibaca oleh beliau. Begitu dibaca, masya Allah, bukan hanya hafal, tapi bacaannya mirip gurunya, makhrajnya, sifat hurufnya. Maka dipanggil kemudian ke depan, didoakan oleh syekhnya, dan muncul kalimat yang fenomenal dikenal sampai sekarang. Minal an tadrusul hadis. Nah, kamu ini istimewa, dari sekarang kamu belajar hadis. Karena syekhnya mengerti kalau Quran dijamin oleh Allah, dimudahkan, hadis tidak ada jaminan. Tapi anak ini mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan kemudahan untuk mengakses pengetahuan. Maka levelnya dinaikkan dari Quran jadi hadis. Senang. Dibantu asisten pulang ke rumah, ketemu ibunya, umi, ada kata diceritakan. Ya, mama tadi begini. Kata ibunya, senang ibunya. Nah, ini intinya. Di kalimat terakhirnya, kata beliau, uridul hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, kita fidel Quran. Nah, kamu kan punya keterbatasan, pandanganmu terbatas. Belajar Quran aja dulu. Anaknya yakin dengan gurunya, la uridul hadis. Tidak, saya pun pengen belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan ke kamar. Ibunya melihat itu terharu, masuk ke kamarnya, ini kebiasaan. Dia punya mihrab, dan mihrab itu di antara tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Selain mempercepat datangnya rezeki, itu dalilnya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37. Ya, saya lompat dulu supaya tidak alurnya berbalik-balik. Masuk ke mihrabnya, dihamparkan sajadah, sholat 2 rakaat dan bermohon kepada Allah. Ketika bermohon itu, kemudian lelah, menangis, tertidur. Ketika tertidur, bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, dari mana barakah itu datang? Dari tafaul itu pemberian nama pada anak yang disematkan tokoh-tokoh baik dengan harapan mampu meneladaninya. Nah, Imam Al-Bukhari itu nama aslinya itu bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Kufah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, jadi beliau karena dari Bukhara mengatakan anak Al-Bukhari. Ya, nama aslinya Muhammad. Nah, kakek buyutnya ada Ibrahim namanya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya, datanglah kemudian tafakur dengan harapan diberikan nama itu bisa meneladani pemilik namanya. Maka di mimpi ibunya ketemu Nabi Ibrahim mengatakan anakmu akan melihat kembali. Itu tertidur. Jadi ketika berdoa ya basir alladhi ala kulli syai'in qadir a'id basira tadi kurang lebih demikian, tertidur bermimpi anaknya Bukhari kecil sedang mengulang surah Qaf sampai di ayat 22 itu. 2 sampai ke 22 ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Engkau pandanganmu tertutup tidak bisa melihat, maka mulai sekarang akan dibuka pandanganmu dan kau akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat itu tentang peristiwa kiamat. Ada orang-orang yang nggak mau membaca tanda yang Allah berikan saat di dunia.
diperdengarkan adzan nggak mau dengar, dilihat orang-orang sholat nggak mau sholat, ya kan? Dimeriahkan yang baik nggak mau diikuti, seakan-akan tertutup. Di akhirat dibuka konsekuensinya. Tapi berkah ayat itu diturunkan dalam bentuk positif di dunia kepada Imam Al-Bukhari. Dulu pandanganmu tertutup. Lakukan kulda ya Allah dan tidak ada. Kau tak bisa lihat. Maka syafna engkau maka demi keagunganku dibuka sekarang semua penghalang itu. Wasalkan yauma hadid, maka pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, tiba-tiba terbuka pandangannya, kaget langsung lompat. Saat lompat itu melihat, dia panggil ibunya. Ya kan, umi lompat ayat, ibunya kaget langsung bangun, langsung dipeluk oleh Al-Bukhari gitu. Aku sudah melihat kembali, aku bisa lihat kembali. Kata ibunya, mama ayat terdekat, kau mungkin lihat dengan hatimu. Lah, balik ayat saya dengan mata saya. Maka disebutkan ibu ini warnanya begini, keduanya berpelukan. Menangis berpelukan, dari situ belajar hadis dan menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah dan terakhir disempurnakan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap mau menulis sholat 2 rakaat, meneladani keteladanan sebelumnya dan memohon kepada Allah, ini yang aku bawa sebagai bekal untuk berjuang